saya keluar. Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual di sekolah. Masih bersama Bang Joris selaku aktivis pelindungan anak dan juga terhubung melalui sambungan telepon ada Bu Hikmah Bafaki selaku Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur. Saya ke Bu Hikmah. Assalamualaikum, selamat siang Bu Hikmah. Baik Bu Hikmah, saya tidak bisa mendengar suara Anda. Selamat siang Bu Hikmah. Halo. Oke, selamat siang Bu Hikmah. Bu Hikmah, ini berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual di sekolah yang terdapat di Kota Batu. Dan terjadi peningkatan juga kasus serupa di Jawa Timur. Bagaimana pengamatan Anda ini Bu Hikmah? Baik Bu Hikmah. Beda suaranya. Beda. Baik Bu Hikmah, apakah Bu Hikmah mendengar suara saya? Ya, Oke. bisa didengar dengan jernih. Baik. Terima kasih. Baik, silakan Bu Hikmah, bagaimana berkaitan dengan kasus pelecehan seksual yang ada di Kota Batu ini baru-baru ini terjadi dan juga yang ada di Jawa Timur juga banyak. Apakah ini memang peningkatan kasus pelecehan seksual ini meningkat di Jawa Timur ini Bu Hikmah? Selama pandemi terlaporkan naiknya 7,4%-an, Mbak. Kekerasan seksual dengan korban anak-anak, ya. Artinya ada PR ketika proses pembelajaran bersama orang tua kok kekerasan seksual meningkat begitu ya. Itu satu. Dalam konteks kekerasan dugaan ya harus diperjernih nih karenanya dugaan kekerasan seksual yang dan eksploitasi secara ekonomi kepada anak-anak di SMA Selamat Pagi Indonesia Batu. Ini kami tadi pagi bertemu dengan stakeholder di Pemkot Batu, ada Ibu Wali Kota, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kepala Dinas Pendidikan. Komisi E juga disertai Kepala Dinas Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Jawa Timur. Prinsipnya ini kami semua menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dan di SPI baru saja kita berbicara dengan kepala sekolah dan pengelola. Kita minta pihak sekolah terbuka untuk membantu aparat penegak hukum menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan memastikan bahwa anak-anak yang sekarang sedang belajar tetap terlindungi. Mereka, ini sekolah luar biasa, sekolah yang dipilih oleh Kemendikbud sebagai sekolah penggerak, memiliki konsep yang juga luar biasa. Nah, kalau misalnya dalam proses perjalanannya ada kesalahan dan kekeliruan, yaitu tanggung jawab kita semua untuk kemudian melakukan evaluasi dan perbaikan. 80 siswa yang sekarang sedang bersekolah di sini berasal dari berbagai ras, suku, agama, kemudian mereka dari kalangan tidak mampu yang bersekolah dan tinggal di asrama dengan gratis. Baik. Nah, tapi saya sampaikan kepada pihak pengelola bahwa kasus hukum tetap harus dihormati, yang bersalah harus tetap dihukum, karena kita juga tidak ingin kasus semacam ini terulang. Gitu. Oke, Bu Hikmah, sampai saat ini masih 3 pelapor yang melaporkan dan juga saksi-saksi masih dan akan bertambah 9 lagi, Mbak. Oke, jadi belasan menjadi 21, sekitar 21. 12 ditambah 9, ya sekarang 21 posisinya. Oke, dan ini masih akan terus bertambah atau seperti apa informasi yang Anda terima, Bu Hikmah? Kita berharap anak-anak alumni yang mendengar berita ini nggak apa-apa, terbuka saja untuk membantu aparat penegak hukum agar situasi yang sebenarnya bisa betul-betul terungkapkan ya. Ini akan menjadi data bagian dari baseline bagi pihak sekolah dan kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Baik dalam konteks SPI yang luar biasa sebetulnya ini maupun di sekolah-sekolah boarding yang lain gitu, agar pencegahan atas kejadian yang sama bisa kita kuati. Oke, Bu Hikmah, saat ini apa yang dilakukan oleh DPRD maupun pemerintah provinsi atau juga kabupaten kota terhadap korban atau yang diduga menjadi korban pelecehan seksual dan juga eksploitasi anak ini? Apa yang sedang dilakukan oleh DPRD maupun pemerintah? Ya, tadi pagi saya telepon dengan Mas Aris Merdeka Sirait dan berjanji dan berkomitmen kepada beliau bahwa pemerintah provinsi maupun Kota Batu akan turut membantu agar proses
pencarian bukti dan penyidikan aparat penegak hukum bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, kita meminta dan memastikan agar anak-anak yang sekarang sedang belajar secara langsung maupun daring di SPI ini tetap bisa belajar dengan nyaman dan merasa terlindungi, tidak ada kekhawatiran. Kita akan, Ibu Wali Kota berjanji akan berkomunikasi dengan owner yang lain, para pendiri yang lain untuk menjaga keberlangsungan dari sekolah ini. Karena sekolah ini kan murni gratis, pembiayaannya juga tidak murah ya Mbak ya, berasrama dan murni gratis. Nah, Ibu Wali Kota akan segera melakukan komunikasi dengan owner-owner yang lain agar pembelajaran tetap berlangsung. Yang ketiga, kita meminta kepada pihak-pihak yang terkait untuk menjaga agar saksi korban pelapor tetap dilindungi dengan baik. Rehabilitasi psikososial mereka bila diperlukan kita siap untuk turut serta menangani melalui Dinas Perlindungan Perempuan Anak. Lalu kita juga sudah meminta kepada Dinas Provinsi Jawa Timur untuk menguatkan kembali skema program pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah, terutama yang berasrama, agar kejadian-kejadian semacam ini tidak terulang. Dan kita meminta mendukung aparat hukum untuk bekerja semaksimal mungkin untuk menghukum yang memang bersalah sambil tetap menegakkan asas praduga tak bersalah, dan agar juga tercipta efek jera supaya kejadian-kejadian serupa yang potensial bisa terjadi bisa terhindarkan. Begitu Mbak. Oke Bu Hikmah, berarti kondisi psikis para yang diduga korban ini seperti apa dan sudah mendapatkan konseling begitu dari pemerintah maupun DPR? Karena mereka sekarang berada dalam koordinasi Komnas Perlindungan Anak secara langsung ya. Mas Aris mengatakan anak-anak terlindungi. Iya, terlindungi anak-anak dalam perlindungan negara. Kita bersyukur dan seandainya tidak, kita siap berkomunikasi untuk menyediakan perlindungan yang dibutuhkan. Ya, itu satu. Yang kedua, anak-anak yang sekarang sedang belajar, yang di asrama maupun belajar daring di rumah, ini juga dipastikan mereka dalam situasi yang tenang, bahwa kelanjutan studi mereka tidak akan terganggu begitu. Kejadian yang menimpa alumni-alumninya, kawan-kawannya itu tidak boleh mengganggu yang lain untuk tetap belajar. Jadi lebih banyak lagi yang harus direcovery Mbak, tidak hanya saksi korban, tapi juga anak-anak yang sedang belajar. Baik, terakhir Bu Hikmah, Mbak Fakih, perbaikan ke depannya apa yang saat ini tengah digodok oleh DPR dan juga pemerintah agar kejadian ini tidak terulang kembali, baik itu kekerasan seksual terhadap anak di sekolah, di rumah maupun di sekitar lingkungan mereka? Ya, konsepnya adalah pengasuhan bersama berbasis komunitas Mbak, berbasis masyarakat. Ini sudah kita gaungkan berkali-kali bahwa anak-anak itu anak bersama di lingkungannya, anak orang dewasa siapapun di lingkungannya. Jadi kita semua berkewajiban menjaga anak siapapun di lingkungan kita agar tetap ada dalam lingkungan dengan situasi tumbuh kembang yang sesuai untuk perkembangan fisik maupun psikis mereka. Dan kampanye itu harus terus-menerus dilakukan secara masif, begitu. Baik. Terima kasih Bu Hikmah Bafakih selaku Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur membahas berkaitan dengan... Sama-sama Mbak. Maaf ini sambil di lokasi masalahnya. Baik, selamat kembali bertugas Bu Hikmah, terima kasih banyak. Pemirsa, di segmen ketiga kami masih akan membahas berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual di sekolah, masih bersama Bang Joris Lato selaku aktivis pelindungan anak. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.